Dalam memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia, perlu membicarakan strategi kebudayaan. Membicarakan strategi kebudayaan, seharusnya kita sendirilah yang sanggup mengarahkan, mengembangkan, dan menciptakan kembali secara baru, menyumbangkan nilai-nilai dan bentuk tingkah laku yang barangkali tidak dikenal atau bahkan ditolak dalam warisan budaya yang semula kita terima. Berbicara tentang strategi kebudayaan berarti menegaskan diri kita sebagai agen kebudayaan, bukan hanya sebagai penerima warisan atau resipien kebudayaan saja, tetapi sekaligus pencipta warisan baru dalam kebudayaan di mana kita hidup. Secara singkat, kalau kebudayaan sebagai warisan cenderung bersifat normatif, maka kebudayaan sebagai strategi haruslah bersifat kreatif. Tanpa kemampuan untuk melakukan kreativitas, kecenderungan kita terhadap perubahan kebudayaan akan menghasilkan involusi kebudayaan. Involusi kebudayaan akan mengakibatkan meningkatnya usaha untuk mempertahankan salah satu segi dari kebudayaan itu, sementara segi yang lain sudah berubah. Involusi kebudayaan pada dasarnya adalah kemandekan kebudayaan, kelumpuhan kebudayaan, atau pembusukan budaya. Dan orang yang mengalami involusi kebudayaan adalah orang yang hanya akan memuja kebudayaan secara estetik dan tidak mampu melihatnya sebagai bagian dari kerja kreatif. Agen kebudayaan. Dengan bersepakat bahwa kita adalah agen kebudayaan, bukan saja sebagai pewaris kebudayaan, seharusnya kita yang menciptakan kebudayaan itu, setidak-tidaknya mengarahkan dan mengembangkannya. Meskipun yang diarahkan, dikembangkan, dan diciptakan bertentangan dengan budaya lama, itulah konsekuensinya. Nenek moyang kita adalah agen-agen kebudayaan yang sangat hebat. Salah satu indikator untuk mengukur kreativitas, peradaban suatu bangsa atau etnis adalah kekayaan kosakata dan bahasanya. Saat itu, kreativitas warga mampu menciptakan jenis barang apa saja yang berbahan dasar dari alam. Misalnya, tikar dari daun pandan, payung dari kayu, peralatan rumah tangga dari kaleng bekas, bambu, atau kayu, dan sebagainya. Bagaimana soal makanan? Dalam menciptakan makanan, mereka juga kreatif. Dari bahan singkong saja, puluhan jenis makanan dapat diciptakan, mulai geduk, keripik, sawut, tiwul, utri, mento, hingga ceriping. Demikian pula aneka jenis sambal. Ada sambal korek, bajak, jenggot, terasi, bawang, dan seterusnya. Aneka minuman yang diciptakan juga luar biasa banyaknya.
ada wedang jahe, ada ronde, ada bajigur, ada kolak, ada dawet, sekoteng, cao, dan sebagainya. Berbagai ragam kreativitas itu kini digilas oleh kapitalisme global. Kreativitas masyarakat Jawa sesungguhnya memperlihatkan keunggulan budaya mereka atas budaya asing. Kekayaan budaya tersebut menunjukkan tingginya mutu peradaban mereka. Masalahnya, peradaban itu kini redup dan urung membawa kejayaannya. Pertanyaan berikutnya, dari manakah kita dapat mengembangkan kreativitas sebagai modal budaya jika misalnya agen-agen kebudayaan semacam mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi kini hanya berhenti pada status resipien kebudayaan? Di negeri ini amat sunyi karya-karya tulis intelektual. Indikatornya tampak dari rendahnya buku yang diterbitkan. Generasi milenial. Globalisasi merupakan satu keniscayaan yang dihadapi setiap negara dunia. Secara demografis, pesatnya kemajuan teknologi saat ini mengakibatkan lahirnya generasi milenial. Generasi milenial atau yang akrab disebut generasi Y, yaitu kelompok anak muda yang berusia 40 tahunan yang lahir pada awal 1980. Di era milenial ini, setiap informasi dapat dengan cepat tersebar dan diakses oleh siapa saja dimanapun dia berada. Dengan teknologi yang mumpuni, generasi milenial dibentuk menjadi pribadi yang serba canggih dan modern. Di luar itu, hal ini justru menjadi bumerang bagi generasi milenial. Terdapat beberapa hal utama yang menjadi perhatian, tentunya saling berkaitan satu sama lain. Kemajuan teknologi menjadi problematika baru bagi mereka pemuda bangsa ini yang belum siap, sehingga mereka dijajah oleh zaman. Namun, tidak secara fisik, melainkan secara mental dan pemikiran yang digiring pada kemelut pornografi, narkotika, miras, dan lain-lain. Generasi milenial yang berorientasi pada gadget juga tidak dapat menafikan bahwa informasi yang diserap merupakan informasi global yang pasti membuat budaya dan gaya hidup bangsa asing di luar sana. Hal ini akan mendorong masuknya budaya-budaya asing ke dalam negeri, yang dalam pandangan generasi muda merupakan hal yang kekinian atau modern dan menganggap budaya lokal sebagai segala sesuatu yang ketinggalan zaman. Kehidupan serba digital kemudian pada satu sisi membawa nilai positifnya sendiri. Teknologi membuat lebih menyederhanakan setiap persoalan. Dunia memungkinkan bisa dijelajah hanya dari genggaman tangan. Hal-hal kecil, detail, dan spesifik yang dahulu akan sulit terjangkau dengan teknologi bisa didapat selengkap mungkin. Informasi hanya melalui Google Search. Hal inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh banyak generasi milenial
dalam konteks kebudayaan. Google misalnya meluncurkan program Google Arts and Culture yang memotret dan memberikan informasi peristiwa-peristiwa kebudayaan dari berbagai macam belahan dunia. Peristiwa-peristiwa kecil di daerah jadi memungkinkan bisa diakses di berbagai macam belahan dunia. Globalisasi meleburkan batas-batas budaya suatu bangsa dan menyebabkan dunia seakan-akan menyatu menjadi satu kampung global yang budayanya ialah budaya global dan pastinya merupakan cangkokan budaya negara-negara barat atau negara maju. Derasnya arus globalisasi perlahan namun pasti membuat generasi muda Indonesia asing terhadap budayanya sendiri. Hal ini tentu menjadi mimpi yang lebih buruk lagi jika para generasi milenial bangsa kita ini tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang budayanya sendiri. Tidak perlu terlalu jauh mempertanyakan apa yang akan terjadi dengan generasi milenial di tahun 2045 nanti, ketika Indonesia satu abad. Tapi apa yang perlu dilakukan bagi mereka yang mulai sekarang dalam menapaki tahun-tahun berjalan ini menjadi penting, karena mereka generasi milenial yang lahir setelah awal 1980-an ini memiliki ciri khasnya, pragmatis dan optimis. Itulah karakter mereka yang tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari pergulatan keseharian mereka di tengah masyarakat. Berdasar atas strategi kebudayaan, sudah siapkah kita menghadapi booming generasi milenial? Dengan asumsi dilahirkan pada tahun 1980, maka generasi ini sudah berusia 40-an. Generasi milenial ini bisa jadi telah melakukan terobosan-terobosan baru dalam strategi kebudayaan dengan kapabilitas dan integritas mereka, yakni doing the right thing when no one is watching. Frasa yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam, menggambarkan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang, ketulusan yang mendalam dan tanpa pamrih, dengan tingkat kesadaran diri yang tinggi, dengan integritas mampu mengingatkan dan melindungi kita dari berbagai tindakan pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain, nama baik kita dan kepercayaan orang yang diberikan kepada kita.